Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan kategori 1 2024. Perkenalkan, nama saya Ida Jubaida, mahasiswa PPG dalam Jabatan kategori 1 2024, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya guru di SMA Negeri 96 Jakarta, mengajar mata pelajaran sejarah kelas 10. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran untuk mata sejarah pada materi corak kehidupan dan hasil kebudayaan manusia prasejarah. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Siap belajar untuk siang hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Aska selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin memberikan satu motivasi. Perhatikan baik-baik. Ketika Ibu mengatakan siswa-siswi SMA 96, tunjukkan jari telunjuk kalian dengan mengatakan serius. Dua jari kalian dengan mengatakan fokus. Dan jari jempol kalian dengan mengatakan hebat. Bisa semua ya? Bisa. Yuk berdiri semuanya. Siswa-siswi SMA 96, mana suaranya? Serius, fokus, hebat. Oke. Silakan duduk kembali. Cek kehadiran. Yang Ibu sebutkan namanya, silakan kamu acungkan jarinya dan menyebutkan bagaimana perasaan kamu pada siang hari ini. Yang pertama, Bayu. Hadir Bu, rasa saya senang. Dapa. Hadir Bu, rasa saya senang. Senang. Andika. Ya Bu, saya sangat sedih Bu. Kenapa tuh? Nggak tahu Bu, sedih. Ternyata Andika pada saat ini sedang bersedih. Virgi. Nggak masuk. Perasaan teman kalian pada siang hari ini pembelajaran. Silakan Yam. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum dengan benar. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada masa Neolitikum dengan benar. Keempat, peserta didik mampu mengidentifikasikan hasil kebudayaan pada masa Megalitikum dengan benar. Kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada masa. Diam sudah membacakan hasil dari tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Bacakan tentang kontrak belajar kita. Di awal-awal pembelajaran ketika kamu masuk ke kelas 10, kita sudah mengadakan perjanjian. Di mana perjanjiannya? Selama KBM itu berlangsung, kalian tidak diperkenalkan untuk bermain HP. Seperti itu. Terkecuali kalau Ibu mengizinkan kalian untuk bermain HP dan pembelajaran kita ada hubungannya dengan pencarian data di HP kalian. Tapi kalau enggak, Ibu tidak mengizinkan tentang kalian bermain HP di dalam kelas. Lagi untuk keluar kelas, izin ke kamar mandi. Ini untuk kontrak belajar kita. Sekarang kita sudah belajar tentang apa? Sebelum kita mempelajari tentang manusia purba, pengertian sejarah dan kegunaan sejarah di kehidupan kita. Tuh kali ini kita kaitkan tentang bagaimana kehidupan dan hasil kebudayaan dari manusia purba itu sendiri. Kita lihat gambarnya yang sudah Ibu sajikan. Amati apa yang kalian bisa pahami dari gambar ini. Gambar tersebut. Ya Bu, saya izin menjawab Bu. Yang nomor 1 itu
Mengapa alat tersebut masih tetap digunakan sampai saat ini? Menurut saya yang ke satu itu karena gambarnya cobek, yaitu gunanya untuk menghaluskan bumbu, ya masih digunakan sampai saat ini. Yang kedua itu ada seperti ukiran gitu ya Mbak, patung ukiran seperti itu gunanya untuk menghias estetika gitu. Terus yang kedua itu bagaimana keterkaitan antar gambar 1 dan 2? Menurut saya keterkaitannya itu antara benda 1 dan benda 2 itu sama-sama terbuat dari batu. Ya, Siap, betul. terima kasih Bu. Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Ucup. Betul sekali apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ucup. Gambar 1 dengan gambar 2 itu memang memiliki, kalau kita lihat dari model batunya, gambar pertama kita lihat model batu seperti apa? Masih berupa batu kasar. Yang kedua, kehidupannya. Seperti video, di mana video ini berhubungan tentang kehidupan manusia purba. Kita sama-sama menyaksikan video ini. Saksikan bagaimana film tentang corak kehidupan dari manusia prasejarah. Untuk kali ini, Ibu akan membagikan sebuah LKPD kepada kalian. Nanti di LKPD ini, kalian membahas tentang bagaimana corak kehidupan dari manusia purba itu sendiri, yang nanti dalam bentuk teka-teki silang. Karena apa? Karena kita akan membahas tentang materi kita, tentang zaman logam, tentang zaman megalitikum dan zaman batu di Indonesia. Setiap kelompok bisa menyelesaikan teka-teki silang masing-masing. Kelompok pertama, mana kelompok 1? Kelompok 1, kamu menjelaskan tentang hasil kebudayaan atau corak kehidupan manusia purba pada zaman Paleolitikum. Kelompok 2, kamu akan membahas corak kehidupan hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum. Kelompok 3, kamu akan membahas tentang hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum. Kelompok 4, kamu akan membahas tentang hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum. Kelompok 5, kamu akan membahas tentang zaman Perundagian. Kita akan membentuk kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi kemarin.
Kelompok 1 ini lembar kerja kalian. Oke, kelompok 2 lembar kerja kalian. Kelompok 3. Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 5. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ini dia, yang buat senacor. Kalian tersisa untuk mengerjakan soal 5 menit lagi. Siapkan 1 orang perwakilan untuk presentasi hasil kelompok kerja kalian masing-masing. Waktu sudah selesai. Silakan kelompok 1, siapa yang mau? Silakan ya. Ya Bu, saya izin ya Bu ya menjelaskan ini hasil presentasi dari kelompok 1 Bu. Jawaban dari nomor 1 itu Meganthropus paleojavanicus. Terus yang kedua itu Bu, yang kedua ada Pithecanthropus electrus. Terus yang ketiga Homo saliensis. Yang keempat Cooper. Terus yang kelima von Koenigswald. Yang ketujuh ada kebudayaan Pacitan. Yang kedelapan Homo wajakensis. Yang kesembilan Paleolithikum. Yang ke-10 ada Flankes Bu. Sudah Bu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Benar untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama itu pertanyaannya zaman Batu Madya. Zaman Batu Madya itu ini Mesolitikum. Yang kedua ada kebudayaan tulang dari Sampung. Nomor 2 itu ada Sampung Bone Culture. Selanjutnya ada kebudayaan Asia Tenggara yang mirip dengan kebudayaan kapak genggam Pebble, yaitu ini Bakson Hobin. Terus ada manusia purba pendukung zaman Batu Madya. Yang keempat ini ada Homo sapiens. Selanjutnya ada nenek moyang suku Irian, suku Otra dan Aborigin. Yang 5 itu mana nomor 5? Ini lah. Oh, ini nomor 5 itu Papua Melanosoid. Selanjutnya ada sampah dapur. Yang ini Kejokan Modinger. Selanjutnya ada kapak Sumatera. Kapak Sumatera itu yang nomor 7 mana ya? Nih, Pebble. Selanjutnya ada peneliti sampah dapur dan Abruzos. Yang 8 itu ini Van Stench Kaltenfels. Dan yang ke-9 ada kebudayaan Abruzos di Lamoncong, Sulawesi Selatan. Yang 9 itu ada Toala. Dan yang terakhir ada goa tempat tinggal pada masa Batu Madya, yaitu Abruzos. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Ya. Yang gede. Oke.
Perkenalkan, nama saya Anggunisya Putri sebagai perwakilan dari kelompok 3. Jadi sini saya ingin menjawab yang nomor 1 itu jawabannya ada kapak lonjong, dan untuk yang nomor 2 ini jawabannya ada kapak chalcedon, dan yang nomor 3 jawabannya ada kapak persegi. Untuk nomor 4 jawabannya queen bell, untuk nomor 5 jawabannya bellium, untuk nomor mana 6? Mana 6? Oke. Untuk nomor 6 jawabannya ada Walzenbell, untuk nomor 7 jawabannya ada Neolithicum, untuk nomor 8 jawabannya ada Minahasa. 9-nya ada. Untuk nomor 9 jawabannya ada Walzenbell, dan untuk nomor 10 jawabannya ada Toraja. Jadi sekian presentasi dari saya perwakilan dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 4? Silakan untuk kelompok 4. Perkenalkan, saya Yusuf dari kelompok 4 dan saya akan membacakan hasil diskusi jawaban saya dengan kelompok saya, yaitu kelompok 4. Yang pertama, soalnya berfungsi untuk lambang atau peringatan pada arwah nenek moyang dan mengikat binatang persembahan. Jawabannya adalah Tugu Batu. Yang kedua, bangunan bertingkat dengan tanjakan kecil. Jawabannya adalah Punden Berundak. Yang ketiga, arti tempat tertinggi pada Punden Berundak artinya adalah yang ketiga yaitu tempat suci. Yang keempat, fungsi hasil kebudayaan batu besar. Jawabannya adalah ibadah. Yang kelima, bangunan bersejarah yang seperti pola Punden Berundak. Jawabannya adalah candi. Yang keenam, meja batu. Jawabannya adalah dolmen. Yang ketujuh, berfungsi untuk meletakkan sesaji. Jawabannya adalah meja batu juga. Yang kedelapan, kepercayaan terhadap nenek moyang. Jawabannya adalah animisme. Yang kesembilan, Tugu Batu. Jawabannya menhir. Dan yang terakhir, zaman batu besar, yaitu jawabannya megalitikum. Oke, sekian pemaparan jawaban saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Silakan kelompok 5 untuk persetikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 di Messi Rawal akan mewakilkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama itu peti jenazah yang menyerupai lesung. Itu jawabannya ada di nomor 1, yaitu jawabannya perunggu. Yang kedua, peti jenazah zaman batu besar yang dipendam. Jawabannya itu ada tembaga. Lalu tempat ditemukannya sarkofagus. Sarkofagus itu ada di Dongson. Lalu kebudayaan yang mempengaruhi hasil kebudayaan megalitikum tua. Jawabannya itu adalah zaman perundagian. Tempat ditemukannya Warugu. Itu jawabannya ada di nomor 5, Nekara. Ya, Nekara yang ke bawah. Terus ada tempat kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan magis, itu jawabannya Moko. Dan kebudayaan yang mempengaruhi hasil kebudayaan pada masa megalitikum muda, itu jawabannya Kandrasa. Dan yang terakhir, zaman batu besar itu ada Akiperadu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi TTS sudah kita lakukan. Siswa untuk menyampaikan kesimpulan di siang hari ini. Saya, Bu. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bu Ida yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita tadi telah mempelajari tentang kehidupan yang terjadi pada masa manusia purba.
dari zaman Paleolitikum, kemudian ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum serta zaman Perundagian. Nah, tadi kita juga telah melihat perkembangan bagaimana kehidupan manusia pada masa lampau, di mana yang awalnya manusia berpindah-pindah tempat atau nomaden, kemudian di mana manusia masih menggunakan alat-alat yang masih kasar untuk mengumpulkan makanan. Nah, kemudian setelah itu mengalami perkembangan, manusia sudah mulai menetap dan sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia sudah mulai bisa membuat perkakas yang bahkan sekarang ini sudah dapat dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkan ekspresi atau alias seni. Seperti untuk, dan juga selain itu, batu-batu sekarang juga dapat digunakan untuk menambah keindahan atau estetika. Dan mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini sudah sangat bagus sekali dari hasil pencapaian, dari hasil yang tadi orientasi kalian. Maka untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan menyajikan sebuah soal yang nanti soal ini adalah tugas individu kalian. Perhatikan, soal ini dikerjakan di buku latihan sejarah. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal ini. Bagaimana? Apa ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada, Bu. Oke. Alhamdulillah bisa semua. Waktu kalian untuk mengerjakan soal sudah selesai. Silakan nanti bukunya dikumpulkan. Dan jangan lupa, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang
masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Bagaimana sih sampai bisa agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara, ke Indonesia? Kita lihat di minggu depan. Seperti itu. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, Ibu akan memberikan motivasi kembali kepada kalian. Silakan berdiri. Siswa-siswi SMA 96, semangat belajar. Silakan duduk kembali, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini, silakan Dapa untuk memimpin doa. Oke teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan pada pelajaran sejarah Indonesia.